Selamat pagi buat kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada pertemuan kita kali ini ya, yaitu pembelajaran fisika di kelas 9 ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teori kemagnetan bumi ya, dimana pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas yaitu tentang migrasi burung dan cara pembuatan magnet ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang teori kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet raksasa yang memiliki dua kutub ya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Akan tetapi pada magnet, kutub utara magnet berada di sekitar kutub selatan bumi ya. Ada kesenjangan terbalik. Jadi kutub utara magnet itu berada di kutub selatan bumi, dan kutub selatan magnet berada di kutub utara bumi ya. Jadi di dalam kesenjangan ini, di dalam ketidakketepatan ini ya, ada yang disebut dengan istilah yaitu deklinasi ya, deklinasi. Jadi istilah dari deklinasi itu adalah ketidaktepatan antara kutub utara dan kutub selatan magnet bumi ya. Ya. Selain adanya ketidaktepatan penunjuk arah pada kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal. Itu yang disebut dengan inklinasi ya. Jadi inklinasi itu adalah magnet bumi medan magnet bumi yang membentuk sudut horizontal ya. Iya. Jadi magnet bumi ini apa fungsinya? Ya. Magnet bumi ini berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik yang mengancam kesehatan manusia. Apa-apa saja itu radiasi kosmik? Ya, radiasi kosmik adalah partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari ataupun benda-benda lainnya. Ya, jadi benda-benda lainnya yang menghasilkan partikel-partikel listrik itu ya, itu langsung ditangani oleh medan magnet bumi ya, sehingga dia tidak langsung dipancarkan ke permukaan bumi ya. Iya. Kemudian untuk teori kemagnetan bumi ya, saya rasa cukup sampai di sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Jadi sekarang kita akan memasuki materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang gaya Lorentz ya, tentang gaya Lorentz. Ya, konsep daripada gaya Lorentz. Gaya Lorentz menunjukkan bahwa kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya. Ya. Dengan adanya gaya Lorentz dalam percobaan menimbulkan simpangan pada aluminium foil. Artinya, semakin banyak baterai yang dipasang pada rangkaian, maka akan semakin besar juga arus listrik dan akan semakin besar juga gaya Lorentz ya. Berarti F berbanding lurus dengan kuat arus ya, dan berbanding lurus juga dengan rangkaian yang dipasang ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa arus listrik sebanding dengan gaya yang ditimbulkan ya. Dengan demikian,
Dengan perubahan medan magnet yang diberikan, yaitu yang disebut dengan disimbolkan dengan B nanti ya, maka akibat dari arah arus yaitu I dan arah medan magnet yaitu B saling tegak lurus, maka secara matematisnya rumus gaya Lorentz dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan B dikali I dikali L ya. F sama dengan B dikali I dikali L. Jadi untuk mencari besarnya gaya Lorentz yang terjadi dalam sebuah rangkaian listrik yang dipasang ya, maka rumus untuk mencarinya yaitu F sama dengan B dikali I dikali L. Dengan keterangan F itu adalah gaya Lorentz yang satuannya Newton, dan B ini adalah medan magnet yang satuannya Tesla, dan I adalah kuat arus listrik yang satuannya ampere, dan L ini adalah panjang kawat yang dipasang ataupun yang masuk ke dalam medan magnet satuannya meter ya. Ya, jadi rumus untuk mencari gaya Lorentz adalah yang kita gunakan yang ini ya, sehingga saya rasa sampai di sini nggak ada yang perlu dipertanyakan ya. Ya, jadi sekarang kita akan memasuki ke contoh soal. Ya, di sini saya sudah menyediakan sebuah contoh soal ya, satu contoh soal beserta dengan penjelasannya ya. Jadi pembahasannya di sini akan sama-sama kita membahasnya ya. Silakan disimak dan diperhatikan. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 miliampere. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, hitunglah gaya Lorentz yang ditimbulkan ya. Iya. Jadi dari soal ini ya, dari soal ini bisa kita ambil apa yang sudah diketahui ya. Jadi yang pertama di sini diketahui adalah panjang kawat. Ya. Panjang kawat yaitu 10 meter, berarti L sama dengan 10 M. Ya. Kemudian apalagi yang diketahui, dialiri arus listrik. Berarti arus listrik itu disimbolkan dengan I. Berarti I sama dengan 5 miliampere. Di sini satuannya pasti pakai miliampere, belum satuan internasional. Berarti miliampere harus kita ubah ke ampere. Ya, berarti kalau dari miliampere diubah ke ampere berarti dibagi 1000. Maka 5 dibagi 1000 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 ampere. Ya, oke sampai di sini bisa ya. Ya, kemudian apalagi yang diketahui? Medan magnet sebesar 8 Tesla. Berarti ya medan magnet itu disimbolkan dengan B. Maka B sama dengan 8T. Apa yang ditanya? Gaya Lorentz, yaitu F ya. Ya, setelah sudah kita tulis diketahui yang ditanya, berarti kita tinggal memasukkan rumus mana yang mau kita pakai ya. Berarti otomatis ya rumus yang kita gunakan yaitu F sama dengan B dikali I dikali L ya. Ya, setelah sudah ditulis rumusnya tinggal masukkan angkanya. B tadi berapa nilainya? Adalah 8 Tesla. Kemudian I tadi berapa? 5 kali 10 pangkat min 3 ampere, dan L tadi 10 meter. Maka tinggal mengalihkan 80 dikali 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan hasilnya 0,4 Newton ya. Ya, saya rasa cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan penjelasan pada pertemuan kita kali ini ya. Jadi tugas kamu silakan dicatat ulang kembali materi yang sudah saya sampaikan supaya ada pegangan kamu ya. Dicatat di dalam buku catatan beserta juga contoh soalnya.
setelah itu kerjakan soal yang sudah saya sediakan. Di sini ada 2 soal yang sudah saya sediakan ya. Jadi untuk menyelesaikan ini nanti silakan diulang video ini pada pembahasan kita di contoh soal tadi ya, sehingga saya yakin dan percaya kamu bisa menyelesaikannya dengan gampang ya. Ya, jadi cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ya, pesan saya tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan sehingga kita dijauhkan dari yang namanya penyakit ya. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat ya. Ya, jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.